Norja. Kalian lihat tadi kan guys ya, lampu kamera CCTV di lampu jalan raya itu, lampu merah atau traffic light, dicopot atau dibuka oleh rakyat sekitar karena selalu kena tilang. Aduh, mentaliti kita di mana guys ya. Memang ketika kita dibilang IQ rendah oleh negara-negara tetangga, kalian pun juga marah. Tapi lihat, ini buktinya lah ya. Kenapa harus marah ke CCTV? Kita koreksi diri kita. Kita harusnya patut dengan undang-undangnya atas jalan raya. Semua demi keselamatan kita. Ketika pun mungkin polisi mendapatkan, atau pihak kepolisian mendapatkan para pengendara ini, baik daripada kalangan motor dan mobil, ketika ditilang atau disaman, kalian juga mengamuk. Katanya polisi kayak gini. Tapi memang kita lah yang tidak sendiri yang tidak mematuhi peraturan tersebut ya. Nah, bayangkan guys ya, kayak gini. Sepatutnya itu memang salah satu untuk untuk menerapkan supaya rakyat itu mematuhi undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terlepas daripada kenyataan kalian kecewa tidak dengan pemerintah yang sekarang ini, mungkin dari dulunya ya, selama kita 80 tahun merdeka belum apa-apa, mana rakyat belum merdeka merasakan kemerdekaan tersebut. Tapi setidaknya jangan tunjukkan mentaliti rakyat kita lah ya. Tapi ini bukan seluruhnya rakyat Indonesia lah, ini sebagian, menurut saya ini sebagian daripada kalangan daerah-daerah tersebut. Apalagi di mana kita bisa melihat guys ya, banyaknya kasus-kasus maraknya pencurian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang hanya ingin mencari keuntungan tanpa memikirkan keselamatan orang banyak. Contohnya seperti pembatas jalan ya, besi-besi yang ada di jembatan, bahkan pagar rumah-rumah pun orang ambil. Aduh, ini sangat menunjukkan mentaliti rakyat kita memang masih sangat jauh berbeda ya. Nah, kemudian kalian jangan marah lah kalau kita dikatakan mentaliti IQ paling rendah ya dengan negara-negara tetangga kita, karena itu pada kenyataannya guys ya. Tapi tidak termasuk saya guys ya, sorry. Makanya menurut saya susah sangat kalau kita Indonesia ini mau membangun, karena rakyat sendiri tidak mau menjaga atau ingin membangun bersama lingkungan tersebut atau daerah atau negara kita sendiri ya. Jangankan negara lah, kita membangun suatu daerah, contoh mungkin seperti daerah kita masing-masing, menjaga kelestarian lingkungan tersebut dengan menjaga fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah. Tapi pada kenyataannya justru sebenarnya pemerintah sudah banyak kali lah menerapkan atau memberikan fasilitas-fasilitas untuk rakyat kita. Akan tetapi nanti sekarang ini baru dengan adanya media, dengan teknologi yang makin canggih sekarang ini, barulah kita menjadi viral-viral bahwa memang daripada dulu mentaliti rakyat kita akan seperti itu terus ya guys ya. Jadi ini sangat disayangkan kalau sifat-sifat yang begini tetap diterapkan ya, tetap menjadi prinsip kita dengan berdasarkan kekecewaan terhadap pemerintah sehingga sesuka hati menghancurkan fasilitas-fasilitas yang ada, yang bisa Nah, kan banyak nih contoh seperti banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke Indonesia yang tidak mematuhi aturan, ya, yang tidak memakai helm, yang tidak punya SIM, sembarangan bawa mobil, bawa kereta, bisa saja karena mereka meniru, ya, melihat keadaan di sekitar, melihara sendiri tanpa punya lesen, SIM, tanpa
memakai helm, pengaman, dan sebagainya. Jadi wisatawan-wisatawan itu akan meniru gaya kita, guys. Nah, berbanding kita, sekali lagi saya bandingkan dengan Malaysia karena saya hidup atau sudah lama juga melihat keadaan dan merasai keadaannya di Malaysia. Ketika orang Malaysia mentaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh kerajaan mereka, maka otomatis warga asing juga akan ikut. Oh, mereka tegas dengan undang-undang, kita pun harus ikut dengan undang-undang. Walaupun mungkin ada sebagian juga yang tidak ikut dengan undang-undang, itu terpulang daripada mereka sendiri ya. Nah, ini contoh nih. Ini yang kalau tidak percaya kalian lihat video ini ya, betapa di siang hari bolong mereka mengutip atau memotong besi pembatas jalan atau jembatan dan sebagainya ya guys ya, kita lihat. Gila, tiang lampu sebesar gajah aja bisa hilang dicuri di Medan. Lokasinya di flyover Amplas, tiang lampu itu hilang tanpa jejak. Nggak cuma itu, besi pembatas jembatan sampai pondasi juga ikut diambil sampai bolong semua. Ini bukan pencurian biasa, tapi sindikat profesional yang tahu betul cara mencuri besi besar dengan cepat. Rumah kosong di sekitar situ juga jadi sasaran empuk. Kusen pintu dan jendela besi habis dicolong satu persatu. Kalau pemerintah dan aparat nggak segera turun tangan, besi-besi fasilitas umum lain juga bisa habis digerus maling. Sampai ada bekas-bekas potongan besi berserakan, makin parah dari hari ke hari. Ngeri banget. Menurut kamu, apa langkah yang tepat supaya pencurian ini bisa dihentikan? Rawa ka lah nang. Ni mina tutupi nak ka. Merawa nga jemi gundar ni. Nin kat dula lah nang kau potong ina. Ha. Terlu kau potong nah. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ya. Bagaimana pemerintah mau membangun terus, dari mana anggaran ya? Kalau setiap dibuatkan fasilitas untuk keamanan rakyat atau keindahan sekitar daerah tersebut, nah justru kita sendiri yang merusaknya. Ini otomatis pemerintah juga akan berpikir, ya capek lah ya, buat anggaran, keluarin anggaran terus, ujung-ujungnya dirusak juga. Nah, ketika kalian seharusnya ya rakyat kompak di situ, ataupun rakyat sendirilah, kalaupun pihak kepolisian atau aparat keamanan tidak sempat ya, tidak dalam keadaan patroli di keadaan lingkungan tersebut, seharusnya rakyat sendiri yang bertindak. Ketika mendapatkan perilaku-perilaku yang sangat merugikan atau meresahkan rakyat sendiri, seharusnya rakyat kompaklah untuk menangkap para perusak-perusak negara tersebut ya. Nah, dan yang kita paling anehnya juga, di mana sebenarnya pihak kepolisian atau aparat keamanan yang melakukan ronda tersebut? Tak akan mungkin tidak diketahui bahwa mereka melakukan aksi-aksi di siang hari ya. Seharusnya dan paling utamalah dari pihak kita rakyat sendiri untuk mengkonter atau memanggil atau menelpon pihak aparat keamanan untuk segera datang ke lokasi tersebut. Kita wajib melaporkan guys sebenarnya, tapi banyak yang kita melihat hanya memvideo-videokan tanpa ada sebaran tindakan. Nah, kemudian di situ mereka juga akhirnya merajalela, tak ada aparat yang ini. Nah, ini yang kita herankan kita di Indonesia guys ya. Bagaimana negara kita mau membangun kalau sifat rakyatnya sendiri yang ingin menghancurkan negara, ditambah lagi dengan pejabat-pejabat juga yang makin membuat rakyat menderita dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang justru hanya memeras rakyat. Aduh, sampai kapan kita negara Indonesia seperti ini? Kalau macam ini terus, memang seperti yang dikatakan oleh Bapak pemimpin kita yaitu Prabowo Subianto sebelum terpilih dulu, bahwa dia mengatakan sesuai dengan mata intelijen dia, bahwa mengatakan Indonesia akan bubar di tahun 2030 ataupun 2050 kemudian.
Nah, disebabkan apa? Kalau kualitas pemerintahnya seperti ini, memang tidak menentu kemungkinan setiap provinsi yang ada di Indonesia itu akan menyatakan referendum untuk merdeka sendiri, guys. Jadi teman-teman, mungkin sampai sini dulu video hari ini atau edukasi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.